Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Evi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah perekonomian yang terimbas akibat COVID-19. Menurut data dari IMF atau International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang mengalami penurunan, yaitu tumbuh di angka minus 3%. Nah, menurut WHO juga, WHO ini adalah organisasi kesehatan dunia. Saat ini pertumbuhan ekonomi global melambat dikarenakan dengan adanya virus corona ini sangat mempengaruhi dalam dunia usaha. Lalu juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mencatat bahwa dampak dari COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia terjadi pada sektor tenaga kerja sampai dengan kinerja industri. Lalu, apa saja dampak-dampak dari COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia? Nah, dampak-dampaknya sendiri terdapat ada dua, yaitu pertama kerugian dan yang kedua ada keuntungan. Untuk kerugiannya sendiri dibagi menjadi tingkatan, yaitu tingkatan paling tinggi, sedang, dan rendah. Untuk keuntungannya sendiri terdapat ada meningkatnya keuangan digital dan juga meningkatnya daya beli produk lokal. Kerugian yang pertama yang ditimbulkan dari adanya virus corona ini yaitu pada tingkatan tertinggi, yaitu keadaan ini terjadi pada sektor-sektor yang sangat berpengaruh bagi sebuah negara, yang banyak menyumbangkan penghasilan maupun membuka lapangan pekerjaan pada sebuah negara, seperti sektor pariwisata, sektor produksi, perdagangan, transportasi, dan juga perhotelan. Sektor-sektor tersebut mengalami penurunan penghasilan yang sangat signifikan. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang disebabkan dengan adanya penurunan penghasilan dari tingkatan paling tinggi ini? Yang pertama, meluasnya PHK. Kita tahu bahwa banyak perusahaan saat ini merumahkan para karyawannya atau bahkan mem-PHK karyawan-karyawannya diakibatkan penghasilan mereka menurun. Nah, lalu yang kedua, kontraksi PMI manufacturing. Nah, kontraksi PMI manufacturing ini di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di manufacturing itu juga mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, proses produksi menjadi berkurang. Seperti itu. Dengan meluasnya jumlah PHK dan juga kontraksi PMI manufacturing atau menurunnya daya produksi mengakibatkan kinerja impor juga menurun. Hal ini disebabkan karena uh, perusahaan-perusahaan produksi berhenti untuk berproduksi seperti itu. Lalu virus corona ini juga membawa dampak inflasi, di mana pada Maret tahun 2020 jumlah inflasi itu mencapai 2,9%. Setelah adanya dampak inflasi dari virus corona ini, ternyata membawa dampak pada transportasi juga, khususnya pada dunia penerbangan, yaitu pembatasan penerbangan pada domestik dan internasional, di mana pada saat ini penerbangan dibatasi untuk beberapa keadaan saja, atau bahkan dihentikan untuk sementara waktu. Karena dunia penerbangan dihentikan untuk sementara waktu, mengakibatkan menurunnya jumlah wisman atau wisata mancanegara. Ini berakibat pada sektor pariwisata. Karena menurunnya jumlah pendapatan pada dunia penerbangan mengakibatkan kehilangan pendapatan pada sektor layanan udara dan juga menurunnya okupansi hotel. Ini berakibat pada pemecatan atau PHK karyawan dikarenakan jumlah konsumen hotel menurun. Setelah adanya beberapa faktor yang disebabkan dari menurunnya pendapatan pada beberapa sektor tersebut, kini kita membahas pada tingkatan kedua, yaitu tingkatan sedang. Uh, Tingkatan ini diperuntukkan pada industri perfilman, yaitu contohnya mengurangi proses syuting, karena proses syuting ini menghasilkan berbagai aktor atau dengan kata lain supaya menghambat terjadinya penambahan pasien virus corona. Lalu yang kerugian ketiga yang ditimbulkan ini adalah terjadi pada tingkatan yang terendah, seperti misalnya terjadi pada sektor jasa atau perusahaan penyedia jasa di mana uh,
perusahaan penyedia jasa kesulitan untuk memberikan pengiriman barang dikarenakan transportasi sedang macet seperti itu. Setelah kita membahas beberapa kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pandemi virus corona ini, sekarang kita akan membahas beberapa keuntungan yang ditimbulkan dengan adanya pandemi virus corona. Yang pertama, keuangan digital meningkat. Dengan banyaknya karyawan yang dirumahkan atau banyaknya konsumen yang berada di rumah mengakibatkan keuangan digital meningkat, yaitu semisalnya GoPay, OVO, Bitcoin, atau dan lain sebagainya. Ini terjadi karena para konsumen lebih tertarik untuk menggunakan uang digital ketimbang uang yang secara langsung karena untuk mengurangi adanya pasien virus corona seperti itu. Lalu keuntungan yang kedua, meningkatnya daya beli produk lokal. Karena tadi untuk biaya ekspor dan juga impor, beberapa negara melakukan kebijakan untuk menghentikan ekspor dan juga impor. Ini mengakibatkan pada meningkatnya daya beli produk lokal, yaitu masyarakat dapat dengan mudah untuk menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk lokal, seperti itu. Setelah kita membahas tentang dampak-dampak dari virus corona, baik itu yang merugikan atau menguntungkan, kita akan membahas juga tentang strategi penanganan dari adanya virus corona sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, strategi penanganannya terbagi menjadi 5, yaitu pertama, social distancing atau pembatasan sosial, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, setelah adanya social distancing, pemerintah juga uh, membuat kebijakan bahwa pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Ini ini dipergunakan supaya para masyarakat tidak terlalu terbebani dengan adanya pajak. Lalu yang ketiga, kelonggaran membayar kredit. Saat ini pemerintah sedang bekerja sama dengan para perusahaan-perusahaan swasta untuk melonggarkan kredit dari masyarakat. Seperti itu. Lalu yang keempat, subsidi listrik. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan supaya masyarakat itu tidak terlalu terbebani dengan biaya listrik dengan cara mensubsidi listrik atau menggratiskan untuk beberapa kasus, misalnya beberapa volt ampere seperti itu. Lalu juga pemerintah saat ini membuat kebijakan supaya para pelajar untuk belajar di rumah atau juga para pekerja bekerja di rumah atau merumahkan para pekerja. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman dan juga Bu Evi, saya ucapkan terima kasih.